Nah, nih, jalan. Ini kamek lu dengan gue banget ini bang. Ya, siapa? Pemirsa Lensa Monitor, mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona resmi jadi tersangka kasus korupsi proyek spam. Kejaksaan Tinggi, Kejati, Lampung telah resmi menetapkan dan menahan mantan Bupati Pesawaran 2 periode, Dendi Ramadona sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek sistem penyediaan air minum spam tahun anggaran 2022. Penetapan ini diumumkan setelah serangkaian pemeriksaan mendalam oleh penyidik Kejati Lampung, yang akhirnya menguatkan dugaan keterlibatan Dendi dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Proyek spam di Kabupaten Pesawaran yang menjadi objek dugaan korupsi ini memiliki nilai total fantastis. Berdasarkan hasil audit sementara yang dilakukan, Kejati Lampung memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar 7 miliar rupiah hingga 8,2 miliar rupiah. Kerugian ini timbul akibat pelaksanaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Hasil pekerjaan di lapangan dilaporkan tidak maksimal, bahkan gagal mencapai target pembangunan yang semestinya dapat memberikan manfaat air bersih bagi masyarakat Pesawaran. Dalam kasus ini, Dendi Ramadona diduga berperan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Pesawaran, Zainal Fikri, dan beberapa pihak swasta selaku kontraktor pemenang tender. Modus yang terungkap, salah satunya, adalah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan dalam proses tender. Pihak swasta, yaitu Syahril dan Atal, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, disinyalir meminjam bendera perusahaan untuk menggarap proyek tersebut, menunjukkan adanya praktik yang tidak sehat dan melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain Dendi Ramadona, Kejati Lampung juga menetapkan 4 tersangka lain dalam kasus ini, menjadikan total 5 orang tersangka. Mereka adalah Dendi Ramadona, mantan Bupati Pesawaran; Zainal Fikri, Kepala Dinas PUPR Pesawaran; Syahril, pihak swasta kontraktor; Atal, pihak swasta kontraktor. Seorang tersangka lain berinisial S. Seluruh tersangka, termasuk Dendi Ramadona, langsung dilakukan penahanan setelah penetapan status tersangka. Mantan kepala daerah tersebut ditahan bersama tersangka lainnya di rumah tahanan Rutan Weihui dan Rutan Polresta Bandar Lampung selama 20 hari ke depan, untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, sambil menunggu jadwal persidangan. Penetapan tersangka ini menjadi penegasan komitmen Kejati Lampung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi besar di lingkungan pemerintahan daerah. Asisten Pidana Khusus Aspitsus Kejati Lampung, Armen Wijaya, menyatakan bahwa penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang relevan dengan kasus tersebut, termasuk mobil, tas, sertifikat tanah, dan dokumen proyek. Pihak Kejati juga menegaskan akan terus mendalami aliran dana korupsi dan tidak menutup kemungkinan akan menerapkan pasal lainnya, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan para tersangka. Para tersangka, termasuk Dendi Ramadona, dijerat dengan sangkaan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman yang berat. Penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengindikasikan bahwa para tersangka diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Kasus ini sontak menjadi sorotan publik dan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi terus berjalan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan pejabat tinggi daerah. Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini diusut tuntas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Pesawaran. Miliar rupiah. Dan pada faktanya pelaksanaannya bukan dilaksanakan di Dinas Perkim, akan tetapi dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. Karena adanya perubahan susunan organisasi yang pada awalnya di bidang Perkim dipindah ke bidang Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. Dan ketika Dinas PUPR akan melaksanakan kegiatan spam tersebut, ternyata Dinas PUPR membuat perencanaan baru sehingga mengakibatkan hasil pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui oleh Kementerian PUPR.
yang pada saat itu diusulkan oleh Dinas Pertim Kabupaten Pesawaran. Atas kondisi tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara karena tujuan diberikan dana DAK tahun 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan tidak tercapai. Adapun pasal yang disangkakan adalah primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999